Oke, halo teman-teman. Kali ini kita mau ngebahas soal kemacetan kota Jakarta. Aduh, random kali. Hapus dulu ya. Hapus kalau. Ayo. Apa sih yang bikin Jakarta itu macet? Penduduknya terlalu banyak. Karena akan selalu bertambah penduduknya, itu akan mempengaruhi Jakarta semakin macet, walaupun jalanan tetap ditambah lebar pun juga. Kok berat sih bahasanya? Males kok jadinya. Tai. Oke, poin pertama. Poin pertama. Lu pernah nggak sih ngalami kejadian-kejadian yang menjengkelkan di jalan? Iya. Coba lo ceritakan kejadian apa? Gue sih paling brengsek ya, orang yang berkendara nih, entah itu berkendara motor, berkendara mobil, itu sambil rokok pak. Sambil ngerokok. Itu gue kesel banget sih. Walaupun lu perokok ya. Gue perokok tapi gue tahu tempat. Maksudnya gini, tahu tempat. Kalau kita ngomonginnya transportasi kayak gini, kendaraan lah, kita berkendara. Ya sekarang kita berkendara, ngapain kita ngerokok? Ya kalau ngerokok mending lu minggir dulu di warung atau apapun itulah, lu ngerokok dah. Masalahnya kalau misalkan lu berkendara sambil ngerokok, lu tahu sendiri, rokok itu kan ada abunya, ada baranya. Dia main sentil, cetak, baranya ke belakang. Karena ada beberapa kasus yang pernah gua tahu, entah itu matanya, itu kena bara api pak. Sekarang lu tangan kena bara api aja sakit, pak gimana? Kita bahas dulu yang paling sering diomongin orang, yaitu adalah kondisi emak-emak berkendara. Waduh. Nah, gimana? Wah. Menurut lo gimana? Emak-emak berkendara. Ada yang bilang bahwa the power of emak-emak. Jadi emak-emak kalau naik motor itu, yang pertama, dia itu udah nggak pakai helm, kadang-kadang Sennya kanan belok kiri. sennya kanan belok kiri. Gua kalau itu nggak berani sih. Langsung Gua minggir. takut durhaka soalnya. Enggak sih, tapi mungkin ya yang sering kita lihat kondisinya kayak gitu, mama yang ibarat dalam tanda kutip seruntulan lah. Tapi banyak kok Ada juga yang ibu-ibu atau mama ini yang memang taat berkendara gitu, pakai helm, dia tahu posisinya di mana. Iya, memang nggak semua. Iya. Cuman yang kita bahas ini kan, yang viral ini kan banyak sekali emak-emak itu di jalan. Cara mengendaranya itu nggak terarah, nggak terarah. nggak bisa diprediksi. Kayak kecoa terbang, tahu nggak sih? Nggak bisa diprediksi. Kadang-kadang sen kanan beloknya kiri. Kadang-kadang dia itu Rem mendadak tiba-tiba. ngerem mendadak, atau kalau mau pindah jalur Langsung aja gitu. set tanpa ada sebelum itu embel-embel sen dulu mau ke kiri gitu kan, langsung belok aja gitu. Ya, oke. Sebenarnya gini ya, gua kan tiap hari juga berkendara. Gua tiap hari naik motor kemana-mana, ke kantor atau kemanapun. Pengalaman gua ada di Jakarta, terus ada di kota lain berkendara dan lain-lain. Menurut gua, pertama yang bikin macet itu, yang paling gua kesel adalah transportasi umum yang suka berhenti sembarangan dan berhentinya itu mendadak. Ya, sekarang Itu bagi gua bikin macet. Alangkah lebih baiknya kalau pada saat penumpang itu udah ketok-ketok, "Pak, kiri Pak." Dia nggak langsung berhenti kiri, tapi ambil haluan dulu gitu loh, baru berhenti. Entah kelebihan berapa meter kan nggak masalah juga kan? sebenarnya nggak ada masalah. Nggak ada Di masalah sisi juga. supir, Iya. di sisi penumpang, jauh amat sih berhentinya. Ya, biarkan penumpang ngomel gitu loh. Yang penting ini kan demi keamanan, Tapi kan demi pengendara juga, keselamatan. demi keselamatan juga, itu yang bikin macet. Salah satu faktor. Salah satu faktor yang bikin macet itu begitu. Jadi dia berhenti terus yang belakang kehalang. Nah, kesalahannya lagi adalah karena yang belakang ini itu di Jakarta kan Nggak jaga jarak. macet, nggak jaga jarak. Jadi pada saat dia berhenti, dia kayak kejebak gitu di belakangnya, tahu gak sih? Kejebak jadi numpuk-numpuk, terus yang sini juga numpuk, akhirnya itu jadi macet. Gitu. Terus kedua,
yang sering gua temui di jalan itu adalah ini kita ngomong pengendara motor dulu. Jakarta itu kan jalannya nggak cuma satu lajur ya. Betul. Nggak biasanya ada 3 lajur, ada 2 lajur, 3 lajur. Iya. Sering banget gua temui pengendara motor itu dia jalan pelan Di tengah. itu di tengah atau di lajur kanan. Simpelnya sebenarnya kan begini. Untuk Kalau mendahului ya. kalau iya, misalkan ada 2 lajur. Lajur kanan itu harusnya kan untuk mendahului Iya. atau untuk mobil atau motor yang kendaraan yang jalannya kencang. Jadi kalau lu mau jalan pelan-pelan, ya lu minggirlah mepet ke kiri gitu loh. Jangan di tengah-tengah, itu ngalangin tau gak sih? Dan ngalangin itu akhirnya yang di belakang ngantri, jadi macet. Sebenarnya itu. Terus yang kedua lagi, yang gua kesel, biasanya di lajur-lajur yang ada 2 lajur, tahu nggak sih? Ada mobil di lajur tengah, di lajur kanan ada mobil, di lajur kiri juga ada mobil. Dia itu Nyelip. dia tuh untuk jalan, tau nggak sih, beriringan. Padahal depannya tuh kosong. Dan mereka banyak yang nggak sadar akan itu, jadi ngalangin. Yang kayak begitu, menurutku itu bikin macet loh. Terus ada lagi orang yang hobi banget berkendara sambil pegang handphone. Biasanya pengendara mobil, ya, motor, transportasi umum yang dia pegang GPS gitu. Tapi kalau misalkan transportasi umum kita di sini ojek online kebanyakan udah taruh di itu. Ya memang udah taruh. Maksudnya gini, kalau andaikan dia itu sekedar ditaruh untuk lihat GPS, Tracking. itu masih nggak masalah. Tapi yang sering gua temui itu WhatsApp, berhenti nih di lampu merah, dia buka WhatsApp. Instagram, Lampunya Facebook. udah hijau, dia belum sadar. Diklaksonin orang dong dari belakang. Benar nggak? Itu ya positifnya dia lagi ada kerjaan. Ya, Oke lah. kerjaan atau apa itu bukan alasan. Tapi Itu kalau nggak WhatsApp, boleh. tapi mungkin kalau WhatsApp ada telepon ya oke. Sosial media, Terus yang sering gua temui lagi itu Lu bisa nggak kayak Lu nggak pesen kan? Gue udah pesen 3. ini nih, lampu merah. Itu berapa, Jar? 20.000 doang. Biasanya kan ada yang lajur paling kiri itu untuk belok kiri lurus. Itu di Jakarta sering diblok loh. Diblok sama entah mobil, entah motor. Lu tau Sering nggak bayar diblok. kita apa? Kalau Harusnya tuh bisa langsung. Itu nggak bisa, harus nggak bisa lewat. jadi ikut lampu merah gitu loh. Iya. Ikut lampu merah nggak bisa langsung ke sini. itu Bandung. Padahal tulisannya kiri biar langsung. Itu kalau kejadian di Surabaya, Gue yakin sih. kebun binatang keluar semua. Serius? Hancur dan lain sebagainya. Diklaksonin dan lain-lain. Di sekolah. Lu gak akan bisa nutup jalan di Surabaya. Habis dimaki orang. Tapi di Jakarta itu kayak hal yang lazim gitu. Sama. Walaupun diklaksonin atau gimana pun juga Diem aja nggak bodo berespon. amat. Tapi gue yakin sih cuma masuk sih harus. Ada satu lagi nih, Apa? Biar semuanya pengendara yang kalau misalkan dia pengen naik ke flyover, dia ngambil dari kiri. Iya, Ini flyover nih. tiba-tiba langsung kanan. Ini yang udah Duluan yang di belakang. yang udah on lajur kan harusnya maju. Ini ketahan nih gara-gara orang-orang brengsek. Itu menurut lo orang-orang yang seperti itu pandangannya seperti biar dia gimana sih gimana? Menurut kayaknya Kadang-kadang orang naik motor tuh kadang-kadang sambil mikirin apa, dia sambil ngelamun, nggak sadar gitu loh. tiba-tiba langsung udah flyover ternyata. Udah flyover. Enggak sih kalau gue sih emang pakai BP berarti kan mungkin ya kecurigaan gue dia udah biasa kayak gitu. Kecurigaan gue dia udah biasa kayak Tapi gitu. apa untungnya buat dia untuk kebiasaan seperti itu? Lebih cepat. Ada cerita dari masyarakat bahwa kita ngomong motor dulu ya. Udah fotoin. Ada anak kecil itu yang sudah bisa naik motor. Banyak. Betul. Ya, Pak. Anak SMP yang belum punya SIM dia udah bisa naik motor. Nah, sebenarnya di lalu lintas di jalan itu Jadi gue dekat dengan yang dibutuhkan itu bukan hanya bisa naik motor,
Tapi Etika berkendara. yang pertama etika berkendara itu jelas. Yang kedua adalah Tadinya antar pengendara itu sebenarnya ada komunikasi. Udah keterima semua guys. Komunikasinya biasanya lewat apa? Kalau lampu merah nyala berarti dia sedang ngerem, berarti dia melambat. Kalau dia sen kiri berarti dia mau belok kiri. Kalau dia klakson berarti dia ada Sesuatu di depan. Yang harusnya gini nih. ngirim perhatian ke orang yang di klakson notif gitu. Notifnya gua mau buru-buru atau gua mau apapun itu sebenarnya itu ada komunikasi. Baru matematika di Nah, TPSK. kemudian Gue tiba-tiba, gue taunya gitu dong di otak gue kan yang gua perhatiin adalah memang beberapa orang itu Nah, habis itu dia bisa ngendarain motor, dia bisa ngendarain mobil, dia bisa, tapi dia matematika nggak paham arus lalu lintas. Contohnya gitu, otak gue udah dicatain nih. Jakarta nih ya, ada 3 lajur, Dia matematika, wah gue ngerti kiri, tengah, dan kanan. ayo dong Tuhan bantu gue. Lu sebagai pengendara motor nih ya, atau pengendara mobil, di saat lu ada di lajur kiri, lu mau putar balik, lu kan harus Ke kanan. alih lajur ke tengah terus ke kanan. Waktu lu beda lajur itu, kebanyakan yang orang lakukan apa? Mepet. Dia memperlambat kecepatannya, lalu pindah jalur. Bagi gue itu salah. Gua biasanya yang gua lakukan, gua bukan melambat, tambah gua kencengin. Gua kalau mau pindah jalur, gua malah kencengin, gua pindah jalur. Tergantung kondisi sih. Kalau misalkan memang di belakangnya nggak ada kendaraan ya kita kenceng, tapi kalau ada dan itu jaraknya nggak jauh, ya baiknya pelan. Intinya, kalau lu melambat, lu akan menghalangi orang yang ada di lajur tengah. Itu juga akan bikin macet. Semua orang taunya Hanya karena orang mau belok, orang mau pindah lajur, terus yang mau pindah ini melambat, yang sini jadi terhalang. Kecepatannya akan berkurang. Jadi biasanya kecepatannya akan berkurang dan itu akan menyebabkan kemacetan. Tapi Terus ada lagi, pengumuman, jadi dia- ini karakter parkir. Parkir mobil di pinggir jalan. Parkir mobil di pinggir jalan. Nih ya, kan di Afis nih kemarin. Kalau lu perhatikan di luar negeri, lu tahu jalan kan lurus begini ya jalan. Mereka parkir itu semuanya parkirnya searah dengan jalan. 9 tahun ini. Sedangkan di Jakarta, lu lihat di pinggir-pinggir jalan mobil parkir, kebanyakan dia serong begini. Latihan tuh, Iya. bisa seleksi. Tapi itu bukan memang aturan itu. Itu mempengaruhi kemacetan. Kenapa gua bilang mempengaruhi Karena kemacetan? lebih lebar. Pada saat Gue bahasa Inggris semua. memang itu memang makan jalan itu memang. Tapi pada saat dia mau keluar, Dia keluar. Iya. ada tukang parkir dia harus mundur dulu, baru dia maju. Kamu pada kampung. Kamu nggak mau nyetel sepatu. Pada saat dia mundur, Harusnya ditahan. harusnya ditahan. Sedangkan di luar negeri itu yang lu tahu dia parkirnya secara gini dan dia ngasih jarak sehingga orang mau keluar dia tinggal lihat spion udah kayak orang pindah jalur doang. Oh iya, Itu cepet. Kayak Ini kesimpulan gua. anjing. Udah berapa tahun? Kita nggak bisa nyalain infrastruktur. Kondisi apapun Kayak gila anjing kayak mana? itu sebenarnya bisa ditanggulangi dengan disiplin. Asalkan orang itu semuanya disiplin mengemudi, menurutku kemacetan itu bisa berkurang drastis. Gak ada yang kayak emak-emak tadi, gak ada orang-orang yang nutup jalan dan lain sebagainya, Terlepas dari volume kendaraan berarti. terlepas dari volume kendaraan, disiplin dalam mengemudi itu bisa sangat mengurangi kemacetan. Apalagi beda fakultas kan. Menurut gua, lu tahu nggak sih aspal itu bisa nyerap air apa enggak? Katanya di kamarnya cuma nunjukin Enggak, dinding aja. terlalu padat. Nah, ini hal yang menarik yang gua lupa cerita. Nggak masuk pas UI. Gua beberapa kali ke luar negeri, gua lihat aspalnya itu rata banget, rata, nggak ada naik turun, nggak ada macam-macam. Dia bener-bener rata, bagus, warnanya cenderung agak hitam. Dan tahu apa yang menarik? Dia lubang-lubang. Tadi palanya pernah Jadi kelihatan sela-sela antar batu gitu dia kelihatan. Oh batu.
Oh, maksudnya Itu kan kayak batu kecil-kecil terus ditumpuk aspal terus diratain gitu kan, dikasih cairan aspal gitu. Sela-sela antar batu itu ada dan itu kelihatan. Dan jadi pada saat hujan nyerap loh. Nah yang jelas kalau gue lihat di luar negeri aspalnya itu jalanannya tuh cenderung warnanya agak hitam. Mungkin karena di Indonesia banyak debu atau gimana, jadi dia berubah jadi pudar atau gimana, gue nggak tahu ya. Terus yang kedua lagi adalah di Indonesia ini banyak sekali jalan berlubang. Lu nyadar gak sih? Di luar nggak ada loh. tapi dulu lihatnya di luar itu secara luarnya di mana? Daerah mana? Oke. Perkotaan. Yang gue perhatiin ya, Tapi kalau gua Singapura, dapat FTITB, Bangkok, Beijing, Shanghai, Guangzhou, gila deh orang ini. itu Iya bener dong, masa clear. nggak mau masuk. Iya, Kalau dapat yang lebih bagus lagi. Gini tuh, bagus. gini tuh infrastruktur sangat-sangat diperhatikan. Mungkin kan itu ring 1. Oh lu tahun depan mau Ini Jakarta, Kagak loh. Jakarta, kota nomor 1 di Indonesia. Bukan, maksudnya kan ada ring 1 kayak Sudirman. Mungkin kalau misalkan Sudirman juga ada kan jalan lubang. Mau SCBD mau Sudirman, aku nemu aja tuh jalan berlubang. Ya udah gua OTW ya. Kalau nggak berlubang ada kayak jendolan gini. Lo tahu nggak sih di Sudirman aja, jangan Sudirman, Tamrin yang udah pusat dikit Tamrin. Lo tahu nggak sih di tengah itu ada kayak lubang-lubang drainase, itu drainase. drainase air. Yang itu lubangnya berapa? Lu bayangin deh gimana. Motor kalau lewat situ bisa, dia tinggal di rumah Econ. itu kan kecepatan tinggi bisa jatuh karena lubangnya itu, dan itu banyak di sepanjang jalan. Sedangkan di luar negeri yang begitu-begitu tutupnya itu Iya, nginep rata. ya, nginep nih dapat nginep. Nah, menurutku itu juga salah satu faktor yang bikin macet. Kadang-kadang karena itu orang menghindari, terus yang belakang rem dan lain sebagainya. Itu juga bikin macet. Jadi jangan merokok di jalan, disiplin berkendara, sama infrastruktur harus juga disupport sama pemerintah. Gitu kan. Kalau mau ngerokok, mendingan di Avogato sambil ngopi. Trauma pesan terselubung. Ingat pesan kita, Disiplin disiplin dalam berkendara.